Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, tapi jadi bisa kamu tonton ya, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Dan ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin reading yang tersebut. Oke, sekarang tema kali ini adalah bisikan alam padamu ya. Jadi aku akan bacakan pesan-pesan di sini menggunakan oracle bisikan alam ya. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ya oleh alam semesta untuk kamu. Kalau ini resonate, ini bisa kamu jadikan panduan gitu ya, atau pesan, saran, nasihat atau pencerahan buat kamu, bimbingan buat kamu kayak gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, sekarang kita akan lihat di sini dan ingat ya, ambil yang resonate. Bisikan alam padamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus ya. Oke, di sini kita punya kontemplasi, introspeksi dan meditasi ya. Jadi gunakan kontemplasi untuk merenung dan mendalamkan pemahamanmu tentang diri dan dunia. Ya, gunakan gua kontemplasi untuk merenung dan mendalamkan pemahamanmu tentang diri dan dunia. Jadi saat ini mungkin yang kamu butuhkan adalah meditasi. Ya. Meditasi, karena mungkin kamu lagi dalam fase dimana kamu itu dalam kontemplasi ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kamu pahami melalui sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, karena biasanya orang yang lagi introspeksi, kontemplasi gitu ya, itu ada sesuatu kejadian dalam hidup seseorang itu yang mengharuskan seseorang itu tuh introspeksi gitu loh ya, melihat ke dalam diri, memahami situasi, memahami keadaan, kemudian memahami diri sendiri gitu, dan juga tentang dunia juga ya gitu. Jadi nggak hanya dari dalam diri tapi juga luar diri gitu ya. Kalau dunia luar itu ya menyangkut semua ya, menyangkut yang ada di luar dirinya. Kalau dalam diri ya tentang diri sendiri gitu, harus memahami diri sendiri, lebih mengenal diri sendiri gitu ya. Karena biasanya kontemplasi ini orang itu harus bisa mengenal dirinya ya, memahami dirinya, apa yang diinginkan, apa yang dimaukan, apa yang bisa membuat dia lebih terpenuhi, apa yang membuat dirinya tuh bisa lebih bahagia, damai, tenang gitu loh. Seperti itu. Jadi ada proses perenungan juga di sini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Kamu saat ini butuh ketenangan ya, butuh meditasi dalam situasi kondisi kamu ini. Kemudian di sini ada kebun kelimpahan ya. Seperti kebun yang subur, biarkan kelimpahan mengisi hidupmu dengan berkat dan gratifikasi. Ya, seperti kebun yang subur, biarkan kelimpahan mengisi hidupmu dengan berkat dan gratifikasi. Kebun kelimpahan. Kesuburan, kelimpahan. Benar. Di sini aku ngerasa setelah kamu mengalami fase yang kurang mengenakan dalam hidup kamu ya. Ini akan ada fase di mana kamu
merasakan kedamaian, penuh syukur gitu. Dan dengan rasa syukur yang bisa kamu syukuri, itu akan menarik banyak keberlimpahan gitu. Atau di sini kayak gini, saat ini kamu kan lagi dalam kondisi yang kurang mengenakan ya dalam hidup kamu. Nah, di sebalik kamu daripada melihat hal itu sebagai satu masalah, problem atau kayak sesuatu yang di pandangan kamu itu sesuatu yang apa ya istilahnya, kamu tolak gitu ya, lebih baik disyukuri gitu. Jadi kayak orang susah itu harus disyukuri, orang bahagia juga disyukuri. Jadi jangan bahagia saja yang disyukuri, saat susah nggak mau menyukuri. Nah istilahnya kayak gitu loh. Dan kamu tuh harus melihat bahwa di balik kondisi kamu yang kurang mengenakan itu masih ada hal-hal yang bisa kamu syukuri gitu ya. Jadi kamu harus bersyukur gitu. Kamu masih bisa menikmati sesuatu, kamu bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Contohnya lah ya, kamu masih bisa bernafas ya, kamu masih bisa makan untuk saat ini, kamu masih bisa minum, badan kamu masih sehat. Nah kayak gitu loh ya, masih ada hal-hal yang bisa kamu syukuri gitu. Jadi jangan terfokus pada sesuatu yang gak mengenakan kamu atau satu masalah itu gitu loh ya. Karena biasanya dengan adanya masalah itu kan kita nggak bisa melihat hal-hal yang bisa kita syukuri gitu loh. Kadang-kadang kita terfokus hanya pada kesedihan gitu, pada hal-hal yang tidak kita dapat gitu ya. Padahal yang masih banyak yang bisa kita nikmati ya, masih banyak hal yang masih bisa kita syukuri, masih ada hal yang kita bisa dapat kayak gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kamu harus bisa melihat itu ya, seperti itu. Karena dengan begitu aku rasa kamu akan menarik keberlimpahan juga gitu. Di sini juga ada perubahan dan transformasi ya, siklus gitu. Ini seperti daun yang berganti, hadapi perubahan dengan keberanian dan penerimaan tuh kan. Ada yang berubah dalam hidup kamu gitu. Mungkin ada sesuatu yang berakhir atau memang ada sesuatu yang memang harus kamu akhiri gitu. Ya memang harus kamu akhiri, kamu harus berubah gitu. Jadi yang berubah itu nggak hanya luarnya kamu, tapi juga dalamnya kamu ya, seperti daun yang berganti gitu ya. Kadang kan ada musim gugur ya. Kalau musim gugur itu kan pohonnya kering, kemudian daunnya kan jatuh nih ya. Tapi nanti ada fase musim semi, dimana daun itu tuh bermunculan lagi gitu, dan lebih hijau, lebih segar, lebih baik kayak gitu loh. Jadi biarkan yang jatuh-jatuh, yang runtuh-runtuh kayak gitu, yang hilang-hilang nanti akan berganti dengan sesuatu hal yang baru dan justru yang lebih baik gitu ya. Dan perubahan ini nggak bisa kamu tolak ya, nggak bisa kamu hindari, harus diterima karena ini sudah fase atau kayak siklus gitu ya, siklus alam memang sudah begitu gitu ya. Kehidupan itu memang begitu gitu dan akan muter-muter di situ ya. Kayak seperti ada siang, ada malam, ada sedih, ada bahagia, ada suka, ada duka. Nah itu sudah bagian gitu loh, sudah bagian dari siklus gitu ya, seperti itu. Sudah memang ya udah seperti itu gitu, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Makanya di sini harus menghadapi perubahan, harus menerima perubahan yang ada gitu. Apapun dalam kehidupan kamu dan segala sesuatunya tuh pasti akan berubah. Jadi kalau kondisi kamu saat ini nggak mengenakan, sedih gitu ya, atau bisa dikatakan dalam posisi terpuruk atau kondisi di bawah gitu ya, nanti pasti ada fase dimana kamu akan naik lagi gitu ya, akan berubah jadi lebih baik lagi gitu ya. Nggak mungkin kamu akan terus sedih, nggak mungkin kamu akan terus sengsara, nggak mungkin kamu akan terus menderita, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi lihatlah segala sesuatunya tuh dari sisi positifnya ya, atau pelajarannya, seperti itu. Jadi di sini kamu harus berani untuk menerima, berani untuk menghadapi perubahan dan menerima perubahan itu gitu, dengan mengikuti atau beradaptasi, berdamai dengan keadaan ya, beradaptasi dengan perubahan atau berdamai dengan keadaan itu nanti jalannya tuh akan ringan ya, atau kayak karena nggak ada penolakan dalam diri kamu mengikuti, kamu bisa beradaptasi, ini akan lebih cepat juga gitu loh ya, untuk ke sesuatu yang lebih baik itu gitu. Dan kamunya juga
nggak terlalu sengsara dalam batin kamu gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada keindahan meski di tengah kesulitan ya. Temukan keseimbangan meskipun dalam kekacauan. Percayalah bahwa ada harmoni dalam setiap situasi, ya kan? Temukan keseimbangan ya di dalam kekacauan hidup kamu. Gitu. Makanya di sini ada meditasi, introspeksi dan kontemplasi ini sesuatu yang memang kamu harus bisa seperti itu, gitu ya. Misalkan kamu nggak tenang ya, kamu berarti butuh meditasi gitu. Saat ini memang itu yang kamu butuhkan gitu. Kalau kamu nggak bisa introspeksi ya, nggak bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, ataupun apa istilahnya, nggak bisa melihat masalah dari sisi positifnya, itu nanti justru yang ada tuh perasaan menderita itu semakin menderita gitu loh ya. Padahal di sini keindahan ada meskipun di setengah kesulitan ya. Temukan keseimbangan meskipun dalam kekacauan. Jadi kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu di sini, mencari keseimbangan atau menyeimbangkan diri kamu, dan percayalah bahwa harmoni di setiap situasi itu pasti ada gitu loh ya. Jadi jangan hanya melihat masalah kamu aja gitu loh, tapi ada sesuatu yang lain yang kayaknya masih bisa kamu syukuri gitu loh, yang bisa kamu lihat gitu loh ya, untuk kamu bisa bahagia, kamu bisa seneng kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau orang fokus sama masalah saja itu stres gitu loh. Tapi kalau di saat kamu punya masalah, di saat kamu stres, kamu bisa menemukan keseimbangan dalam diri kamu, ya ini jadinya akan lebih enak gitu loh ya. Atau kayak bisa melihat sesuatu yang lain yang bisa kamu syukuri misalnya, itu justru jadinya tuh kamu rasa juga enakan gitu ya, kayak tenang gitu loh. Nggak lihat sisi kesedihan kamu, tapi kamu juga ada rasa bahagia, rasa senang kayak gitu ya. Kemudian di sini ada harapan dan panduan. Biarkan lentera penerangan menerangi jalanmu, membawa cahaya dan kejelasan dalam kegelapan. Harapan dan panduan. Di sini jangan berhenti berharap ya, karena dengan kamu punya harapan berarti kamu sama seperti punya lentera ya, penerangan yang menerangi jalanmu ya, dan kejelasan dalam kegelapan ya. Saat orang dalam masalah gitu ya, dalam masalah hidup dan fokusnya ke masalah itu kan sama kayak gelap ya, di kegelapan gitu loh ya, karena fokusnya ke situ. Jadi kayak seolah-olah tuh nggak bisa ngelihat cahaya, ibaratnya tuh kayak gitu, atau nggak bisa ngelihat jalan keluar dan ruwet di situ gitu ya. Ibarat dalam ruang yang kosong itu nggak nemuin pintu keluar gitu, karena nggak ada cahaya ya. Jadi kayak gelap di situ gitu, di satu ruangan yang gelap gitu. Tapi selama masih ada harapan gitu ya, masih punya harapan, berarti itu harapan itu kayak cahaya gitu loh, cahaya yang bikin kamu tuh bisa bertahan di situ gitu ya, masih tetap bisa bertahan gitu. Dan harapan itu juga yang akan memandu kamu gitu ya, untuk menemukan jalan keluar gitu ya. Selama kamu masih punya harapan, berarti kamu masih punya harapan ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang harus berani berharap di sini. Mungkin kamu punya harapan atau impian sesuatu, contoh misalkan kamu ingin punya karir yang sukses ya, karir yang lancar. Nah, beranikan dirimu untuk melangkah ke sana gitu ya, karena ketika kamu punya harapan dan tekad yang kuat, ini kamu akan dipandu gitu ya, kayak akan ada jalan gitu yang terbuka sedikit-sedikit gitu ya. Kadang kita kan ingin tahu hasilnya gitu ya, atau
takut untuk melangkah gitu ya. Kamu jangan takut gitu, buat langkah kecil gitu ya, nanti jalannya akan terbuka sendiri seperti itu ya. Asalkan kamu tuh masih berani, masih punya keberanian ya, baik untuk berharap ataupun melakukan action, tindakan atau langkah kecil ke arah harapan kamu itu gitu. Karena harapan itu juga semacam ini ya, semacam apa ya, harapan itu tuh kayak semacam cahaya juga gitu loh. Kenapa aku bilang seperti cahaya juga gitu, karena orang yang tidak punya harapan itu dia akan ada di stay tetap gitu loh, berada di ibarat satu tempat tuh dia akan di situ-situ aja gitu loh. Tapi orang yang punya harapan ini diibaratkan tuh kayak dia punya sesuatu yang dituju gitu loh, atau kayak tempat lain kayak gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kalau punya tujuan, punya sesuatu gitu yang ingin dituju, itu kan semacam ada semangat gitu loh untuk melakukan sesuatu gitu loh ya. Nah semangat ini semacam energi cahaya seperti yang gue bilang tadi gitu, karena buat bikin hidupnya tuh semangat gitu, seperti itu. Daripada orang yang hilang harapan. Orang yang hilang harapan dan gak berani berharap itu kayak seperti yang bilang tadi ya, hidupnya tuh kayak stay di situ gitu loh, nggak ada harapan, nggak berani berharap. Nah itu tuh semacam nggak punya cahaya gitu, atau nggak punya motivasi atau semangat untuk hidup gitu, atau untuk melakukan sesuatu, katakanlah seperti itu ya. Apalagi ini di tengah kekacauan, di tengah kesulitan hidupnya gitu. Jadi diibaratkan orang yang kalau berharap itu ya dia udah nggak punya harapan gitu ya, seperti itu. Kayak orang yang udah hopeless gitu karena hidupnya kacau gitu. Orang yang lagi hidupnya kacau itu dia udah nggak bisa berpikir dengan jernih lagi gitu loh ya. Makanya di sini butuh meditasi, introspeksi gitu ya, ketenangan untuk melihat lebih dalam tentang diri, tentang dunia, tentang masalah yang dihadapi gitu. Meditasi itu kan untuk mengevaluasi juga, mengamati kayak gitu ya, menganalisa gitu setiap kejadian, masalah yang terjadi untuk menemukan solusi gitu ya, belajar dari sana seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.